di planet Indonesia? Apa bahasa kalau orang suka kawin-kawinkan orang sebut apa sih? Mak Coblang. Ah, bukan. Apa? Yang suka mengkawinkan orang. Itu yang Penghulu. salam Ah, salaman. penghulu. Ah, Penghulu, penghulu. 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 Iya. Kami, jadi si Allah jadi datang dari surga menjadi penghulu di sini. Kami kawinkan kamu dengan dia. Siapa dia ini? Zainab. Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin. Di sini Allah turun, gerak cepat. Ketika Muhammad ingin memakai si Zainab, memakai ya, bukan menikahi ya, bukan mengkawinkan, bukan. Di sini Muhammad ingin pakai Zainab. Ya, langsung Allah turun gercep. Lah, kok bisa? Apakah Muhammad ada walinya ketika menikah sama si Zainab? Apakah Muhammad memakai mahar ketika menikahi si Zainab? Apakah Muhammad punya saksi ketika menikah sama Zainab? Tolong bukakan sama saya Pak tafsir Ibnu Katsirnya. Al-Hazab 37 tafsir Ibnu Katsir. Oke. Tunggu. Sah ya. Sah nggak ini? Sah nggak ini? Sah ya. Sah. Saksi sah. Saksi sah nggak ini? Sah. Saksi sah ya. Sah. Orang Allah. Saksi sah ya. Sah. Olo, lo penghulunya Olo. Halo. Oke. Tolong bacakan Pak. Al-Azab ayat 37. Oke, kita baca. Kalau SWT berfirman, menceritakan pada perihal nabinya bahwa dia pernah mengatakan kepada bekas budaknya yaitu Zaid ibnu Haritsah radhiyallahu anha, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Zaid ibnu Haritsah adalah orang yang telah mendapat limpahan hikmat dari Allah SWT yang telah menjadikannya masuk Islam dan mengikuti Rasulnya, yakni telah memerdekakannya dari perbudakan bla bla bla. Dikatakan kepada anaknya julukan nama Al-Hibu Ibnul Habi, yang artinya orang yang disayangi Rasulullah SAW, putra orang yang disayangi Rasulullah SAW. Siti Aisyah RA pernah mengatakan bahwa tidak sekali-kali Rasulullah SAW mengirimnya dalam suatu pasukan khusus. Hidup sesudah Nabi SAW mengangkatnya menjadi khalifah. Hidup sesudah Nabi SAW pastilah Nabi SAW akan mengangkatnya menjadi khalifah. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oke, lanjut. Lanjut. Bawahnya, ini bahasa Arabnya. Tapi aku mengetahuinya. Nah, ini. Bu Ali dari Abbas meminta izin untuk masuk. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kamu apa keperluan keduanya? Aku menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tetapi aku mengetahuinya. Lalu keduanya diizinkan untuk masuk. Dan keduanya bertanya, nah, wahai Rasulullah, kami datang kepadamu untuk mendapat berita darimu. Siapakah di antara keluargamu yang paling kau cintai? Rasulullah SAW menjawab, keluargaku yang paling kucintai adalah Fatimah binti Muhammad. Oke, lanjut. Di sini ya. Stop. Itu tuh. Lewat tadi. Oke, nih Zainab ya. Oh, ya. Lalu Zainab tinggal bersama suaminya selama 1 tahun atau lebih dari setahun. Lalu terjadilah pertengkaran di antara keduanya, Zaid ibnu Haritsah dan Zainab binti Jahsy. Maka Zaid datang menghadap kepada Rasulullah SAW mengadukan perkaranya. Rasulullah SAW menasihatinya melalui sabdanya. Tahanlah terus istrimu nih, melalui sabda siapa? Sabda Rasulullah ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, disebutkan oleh firman-Nya. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang berhak untuk kamu takuti. Al-Ahzab 37. Oke. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir dalam bab ini telah menceritakan beberapa asar dari sebagian ulama salaf radhiyallahu anhum. Tetapi kami lebih suka tidak mengetengahkannya karena sanadnya tidak sahih. Tetapi di dalam konteksnya terkandung kegariban, maka kami tinggikan pula. Nah, lanjut. Telah menceritakan kepada kami dengan peristiwa Zainab binti Jahsy dan Zaid ibnu Haritsah radhiyallahu anha. Menceritakan bahwa Abli ibnul Husain radhiyallahu anha. Maka kuceritakan kepadanya. Tetapi mengatakan tidak demikian. Tetapi Allah SWT telah memberitahukan kepada nabinya sebelum Nabi SAW mengawininya bahwa kelak Zainab akan menjadi salah seorang istrinya. Ketika Zaid datang kepada Nabi SAW mengadukan sikap Zainab yang membangkang,
Maka Nabi Esawi bersabda kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Maka Allah SWT berfirman, aku telah memberitahukan kepadamu bahwa aku akan mengawinkannya denganmu dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Hal yang sama telah diriwayatkan dari As-Sadi. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad SAW menyembunyikan sesuatu dari apa yang diwahyukan kepadanya dari kitabullah. Tentulah ia menyembunyikannya, yaitu dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang berhak untuk kamu takuti. Al-Ahzab ayat 37. Adapun firman Allah SWT terhadap istrinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia. Al-Watar artinya keperluan dan hajat, yakni setelah Zaid selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya, maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi SAW, nih perhatikan di sini ya. Dan yang mengawinkan Nabi SAW dengan Zainab adalah Allah SWT. Secara Bagaimana? langsung dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia, melainkan semuanya ditangani oleh Allah SWT. Oke, ya. Di sini ya, dan yang mengawinkan Nabi dengan Zainab adalah Allah SWT. Allah SWT. Secara apa? Live masuk RCTI. Live. Secara langsung. Bikin dulu parodinya. Parodikan dulu pulanya Bang CP. Parodikan. Bikin cengkokmu dulu. Parodikan. Oke. Dan yang mengawinkan Nabi Saul dengan Zainab adalah Allah SWT. Secara langsung masuk RCTI. Langsung, Live. acara langsung ini masuk RCTI. Secara live. Secara live. Secara live. Secara live. Oke, live. Secara live. Oke, lanjut. dengan secara masuk Secara RCTI. live. Acara langsung. Secara live. Secara live ya kok. Dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya kok dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab tanpa bapaknya. Si Zainab gak ada wali, Tanpa wali. gak punya bapak. Si Zainab ini punya bapak. Lah mana bapaknya? Gak perlu datang. Langsung tancap Muhammad di sini. Apakah ada akad? Oh, tidak ada akad. Akad apa itu? Akad bagi Muhammad gaspol. Ada akad nikah. Tanpa mahar. Apa itu mahar-mahar? Apa Tidak itu ada mahar. mahar-mahar ya? Tidak ada mahar dikit seperangkat masuk alat sholat. jos. Nggak ada Biasanya mahar-mahar kan di ada sini. mahar seperangkat alat sholat, Nggak ada. mahar 10 juta. Ini nggak ada ini. Nggak ada mahar. tanpa mahar. Tidak. Lanjut Nggak ada lagi. mahar. Tanpa apa lagi, Pak? Tanpa saksi manusia kok. Pertanyaannya begini teman-teman. Tanpa saksi Oke. manusia. Oke, pertanyaan begini. Jikalau ada orang ya, tidak ada wali si perempuan, tidak ada acara akad-akad nikah, tidak ada acara mahar-mahar, tidak ada acara saksi-saksi manusia, apakah itu dikatakan kawin? Haram. Zina. Tidak sah. Tidak sah. Woi, zina itu, woi. Zina. Sah kah? Zina itu. Sah, bapak-bapak, ibu-ibu? Sah? Itu haram, Sah, Zina. bapak-bapak, ibu-ibu? Zina. Sah? Yang dikatakan kawin adalah adanya wali dari orang tua si perempuan, adanya acara akad, adanya acara mahar, adanya para saksi-saksi yang diundang menunjukkan oh mereka ada rame-rame ada acara perkawinan pernikahan. Benar? Oh. Harusnya begitu. Kalau tidak ada semua ini,
berarti Muhammad langsung pakai, benar? Oh iya, langsung digauli. Langsung digaulin ini. Lirik dikit si Zainab, masuk kamar langsung tancap gas. Kalau ada orang muslim yang mengikuti teladan seperti ini, kira-kira masuk penjara atau masuk surga? Oh, penjara ini. Kumpul kebo ini. Kumpul kebo. Langsung itu. Kalau ada yang mengatakan, aku cinta Rasulullah, aku cinta Rasulullah, aku mau mengikuti teladan Rasulullah, aku ingin mengikuti teladan Rasulullah. Oh, aman itu Bang, aman. Kira-kira yang mengikuti teladan seperti ini masuk penjara atau masuk surga? Pakai otak loh. Apakah ini yang ditinggalkan oleh Muhammad Nabi kalian sebagai suri tauladan di muka bumi ini? Gak ada acara-acara, gak ada orang tua wali, gak ada mahar, gak ada yang namanya rame-rame, gak ada saksi. Kalaulah CP sebagai orang muslim, amit-amit yang aku hanya contohkan diri aku. Aku punya pacar, ya, tiba-tiba aku masuk ke kamar, langsung aku pakai cewek aku, contoh nih. Tiba-tiba aku digerebek sama warga. Hai CP, kau pakai, kau kan belum menikah. Lalu dengan santainya aku katakan, Allah mengkawinkan aku dengan dia. Bolehkah aku mengatakan Allah datang ke bumi ini untuk mengkawinkan aku dengan Zainab? Hah? Lalu mereka mengatakan, "Hei, nggak boleh begitu, nggak boleh. Harus ada orang tua si cewek, mana rame-ramemu, mana akadnya, mana ininya, siapa saksinya kau menikah?" Benar? Lalu aku katakan, aku mengikuti teladan Muhammad, aku cinta Rasulullah. Boleh aku melakukan teladan Rasulullah di sini? Bang. Kalau aku jadi perempuan Islam, contoh lah ya Bang. Contoh, ingat Bang, contoh. Akulah pacar Abang itu. Contoh ya, di bawah jangan macam-macam. Contoh lah, akulah pacar Abang itu Bang. Ya, akulah pacar Abang itu. Kutinju langsung Bang. Kutendang lato-latonya. Sembarangan. Oke, kita lanjut ya. Masalahnya pernikahan ini nggak ada partulangun, nggak ada jabar. Siapa yang jabar hula-hula? Siapa yang nerima? Nggak ada. Allah, masa aku yang nerima jabar hula-hula? Oke, jabar kita lanjut. berburu nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, kalau Muhammad memiliki Allah, kalaulah pasti Allahnya itu, ya ini kalau nih, pasti Allahnya melarang. Pasti melarang, nggak baik seperti itu. Bukankah Allah itu menuntun manusia agar menjadi lebih baik? Ya, kalaulah Allah itu ada, pasti melarang. Ini yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya Allah itu adalah Muhammad. Oke, kita kembali ke At-Tarim ayat 1, Pak. QS At-Tarim. Ini mengenai kasus si Zainab. Ya, kita kembali dari Al-Hazab. Kita lompat dulu. Kita lompat ke QS At-Tarim. Ada apa di At-Tarim ini? Surah Ini agak 66 horor ayat 1 ya. Ya. Surah 66 ayat 1. Oke. Kita akan buktikan siapa Allah itu sebenarnya. Apakah ada orang menyembah si Muhammad? Nanti kita lihat. Tap ya, tap CP lagi haus ini, perlu air jeruk. Iya, haus. Aku pengen air jeruk nih. Agak seret. Nanti bahasa Arabku agak belepotan. Kacang. Sebut kali. Jualan di bioskop aku. Kayak jualan di bioskop tahun 90-an aku itu. Kata. Minta donat
itu sate yang datang bang. Mantap kali. Oke, silakan Pak Rabi. Ayatnya dulu kita baca. At-Tahrim ayat 1 sampai 5. At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Silakan Pak. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Stop. Oke, di sini ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya? Ya. Bisa kita pandang di ayat ini Muhammad gagal mana haram mana halal. Sebagai nabi harusnya tahu mana halal mana haram. Ya, tapi di sini Muhammad gagal. Sehingga Allahnya menegur dia. Hai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Oke? Lanjut Pak. Muhammad gagal membedakan halal dan haram. Lanjut Pak. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah, menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyambutnya sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal itu kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril. Nah, lanjut. Selain itu pula, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadamu dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Nah ini kalau penjelasan dalam hadis, ini ayat yang 5-nya itu perkataan Umar ya, bukan perkataan Allah. Jadi perkataan Umar dijadikan ayat. Nah, itu nanti ada di hadis itu. Oke. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabun nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan surat At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Lalu Maria Al-Qibtiyah. Ingat teman-teman, ayat ini turun karena Maria Qibtiyah. Kenapa sih Maria Qibtiyah? Diapain si Muhammad Maria Qibtiyah ini? Oke, kita peristiwa lanjut. Maria Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah SAW mengharamkannya bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Maka turunlah firman Allah SWT, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah menghalalkannya bagimu? Menghalalkan apa? Menghalalkan menggauli Maria Al-Qibtiyah. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah SAW mengharamkannya bahwa bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Maka turunlah firman Allah SWT, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Berarti Allah menghalalkan untuk menggauli Maria Al-Qibtiyah. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. At-Tahrim 1 hingga akhir ayat. Abu Abdurrahman An-Nasai mengatakan telah menceritakan kepada kami dari Anas bahwa Rasulullah SAW mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk mendekatinya lagi. Punya budak tadi ya? Rasulullah SAW mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli, setubuhi maksudnya. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi SAW untuk mendekatinya lagi. Hingga pada akhirnya Nabi SAW mengharamkan budak itu atas dirinya. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Berarti Allah menghalalkan, tetapi Muhammad justru malah mengharamkan. Allah menghalalkan, menggauli Maria Qibtiyah tadi, si budak itu. Hingga akhir ayat. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abdurrahman Al-Burfi. Abu Ghassan telah menceritakan kepadaku Zaid Ibnu Aslam bahwa Rasulullah SAW menggauli ibu Ibrahim
di rumah salah seorang istri beliau SAW nih. Ya, jadi ibu Telah Ibrahim ini menciptakan namanya Maria Kiptiah. Jadi Maria Maria Kiptiah Kiptiah. dibunting, lalu lahirlah namanya Ibrahim. Ibrahim. Oke. Telah menceritakan kepadaku Said Ibnu Aslam bahwa Rasulullah SAW menggauli ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau. Maksudnya Hafsah. Hafsah. Beliau SAW, maka istri beliau SAW berkata, "Hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku." Stop. Ya. Jadi Muhammad memakai budaknya di kamar si Hafsah. Ya. Apakah respon istrinya senang atau sedih? Perhatikan di sini. Hai Rasulullah, kok teganya engkau melakukan itu di rumah aku dan di atas ranjang aku. Jadi kita pakai irama-irama Arab biar berinding bulu, ya. Di sini si Hafsah mengatakan, 3 kali kau melakukan ini di atas kasurku. Ya, 3 kali kau. Ini bukan istrinya. Kalau si Maria Kiptiah adalah istrinya, tentu si Hafsah tidak mengatakan 3. Maria Kiptiah bukan istrinya, budak Budaknya si Hafsah. budak Hafsah. Ya, bukan budaknya Muhammad ya, budaknya Hafsah. 3 kali kau Itu- pakai di atas kasurku. Maria Kiptiah itu pemberian dari Raja Mesir itu. Orang Ya. Mesir itu si Kipti. Makanya kan Berarti- namanya Kipti. Berarti selera Nabi ini selepel budak ya? Sorry, aku ndak bermaksud. Ya, lanjut. Iya, Kipti. Oke. Kipti itu dari kata ini, dari kata Koptik, Koptik Kristen. Jadi Kristen Koptik. Tuh, akar kata dari Kipti. Makanya Maria Kiptiah ini hadiah dari Raja Mesir itu kepada keluarga Muhammad. Hadiah sebagai budak atau sebagai istri? Budak, sebagai budak. Berarti selera kawan kita ini selera budak, babu, pembantu, jongos, aib. Iya. Oke. Ya. Jadi di sini Muhammad ya memakai namanya Maria Kiptiah. Lalu turunlah ayat. Ini turun ayat. Setiap dia memakai wanita, ayat itu turun. Ya. Di sini jelas bahwasanya Maria Kiptiah itu bukanlah istri beliau. Ya. Lalu siapa Allah? Benarkah Muhammad adalah Allah atau Allah adalah Muhammad? Coba bukakan hadis, Pak, yang mengatakan, aku tidak pernah melihat Rabbmu ya Nabi kecuali mempercepat hasrat Anda. Bukhari berapa itu? Sahih Muslim 2659 itu. Sahih Muslim 2659. Itu dalam Sahih Muslim ya. Sahih Muslim 2659. 2659. Oke, kita baca ya. Hadits Sahih Muslim 2659, kitab menyusui. Bolehnya memberikan hari gilirannya kepada istri yang lain. Sahih Muslim 2659. Dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia berkata, tidakkah seorang perempuan malu jika dia menawarkan dirinya kepada laki-laki? Hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ayat ini untuk Muhammad. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki di luar istri-istrinya ya. Al-Ahzab 51. Saya Aisyah berkata, demi Allah, sesungguhnya Robmu sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad. Oke.
Dikatakan di situ, ya, demi Allah sesungguhnya Rabbmu sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Oke, kalau di sini Sahih Muslim mengatakan demikian, coba kita cek di Bukhari. Sebentar ya. Kita lihat di sini Bukhari 2658 kitab menyusui. 47 Bukhari 4721, Pak. 4721 coba dibuka kan? Oh, di situ hasrat ya. Menyerahkan dirinya. Nih kalau yang ini Sahih Muslim ya. Sahih Muslim 2658. Dari Aisyah ia berkata, saya selalu cemburu seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Menyerahkan dirinya untuk digauli. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51. Berarti kalau sudah cerai, masih bisa digauli kembali. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Memenuhi keinginan tititnya Muhammad. Oh, subhanallah. Hasratnya mana, Pak? Hasratnya? Oh, hasratnya di Bukhari itu. 4721. Iya, 4721. Bukhari 4721 tolong buka. 4721. Iya, keinginan hasrat itu kan ya sama aja. Cuma kan kalau di sini ditegaskan bahwa itu hasrat seks. Saya Bukhari Iya, tolong 4721 dibukain dulu, kitab Pak. nikah. Kita baca dulu. Bolehkah seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seseorang? Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya, ia berkata, Kaula binti Hakim. Ini bibinya Muhammad ini ya. Ia berkata, Kaula binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Ini Kaula binti Hakim ini bibinya Muhammad. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Itu maksudnya menghibahkan itu menyerahkan dirinya kepada Muhammad untuk digauli. Maka ketika ayat ini turun, turji'u man tasya'u min huna. Aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Subhanallah. Itu gara-gara tante. Itu tantenya Muhammad itu. Kaula binti Hakim. Mana tanteku, tante? Sakit hatiku gara-gara tante. Demi lapet nih tante, aku makan kalapa. Tante, oh tante Kak Winef. Oh tante Winef. Kok jadi manggil tante kok sama Kak Winef? Mak gigi aku ah. Oke. Kaula binti Hakim Dikatakan di itu situ. bibinya ya. Iya. Coba tadi kalimat tadi, Pak. Oke. Kaula binti Hakim menggauli bibinya. Bukhari tadi 471. Kaula binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Nah, kita lihat di dalam hadis. Siapakah Kaula binti Hakim? Jadi menghibahkan dirinya itu kepada Rasulullah itu maksudnya menyerahkan dirinya kepada Muhammad untuk digauli. Boleh digauli. Nah, kita lihat. Kaula binti Hakim ya. Kita copy Kaula binti Hakim. Mustad Ahmad 26050. Ustadz Ahmad itu di bawah ya. Ustadz Ahmad
Wah, banyak Musnad sekali nih Ahmad hadis-hadis riwayat tentang 26050. Khawlah binti Hakim. Ya itu dia. Musnad Ahmad Lewat kayaknya. 26050. Ah nih. 24587. Waduh, Mau cari panjang banget nih. Khawlah binti Hakim kan? Iya, Khawlah binti Musnad Hakim. Ahmad 26050. 26050. Oh, di sebelah nomor 2 nih. Musnad Ahmad 26. Itu nomor hadisnya, Pak. Nah, nih. Musnad Iya, Ahmad itu. 26050. Mana tadi? 26050. Oke. Nah, Musnad Jadi kan- Ahmad 26050. Oke, kita scroll ke bawah. Telah menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata menceritakan dari Sa'id bin Musayyab bahwa apa? Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah. Dia adalah salah seorang bibi bibinya Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bibi ya, bibi, tante. Tante. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah, dia adalah salah seorang bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai seorang wanita yang mimpi basah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hendaknya ia mandi. Nah ini. Jadi Khawlah binti Hakim itu adalah salah seorang dari Nah, bibinya Muhammad, tetapi ya, digauli juga. tadi di Bukhari 4721 dikatakan kalau binti Hakim mengibahkan diri. Ya. Nah, coba Pak, tadi ke Bukhari 471. Coba balik dulu Pak, balik dulu. Aku ada mau kutunjukkan di situ. 471 tadi. Oke, di sini katakan kalau binti Hakim termasuk salah seorang dari para wanita yang telah mengibahkan diri kepada Nabi SAW, maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Lanjut, ketika ayat ini turun, turji'u man tasya'a minhunna. Ayat di manakah ini? Al-Ahzab 51. Nanti kita baca ya. Ini ayatnya, ya, turji'u man tasya'a minhunna. Itu ayatnya di Al-Ahzab 51. Nanti kita ke sana, Al-Ahzab 51. Oke. Aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Allah ada di rumah tangga kita, kehidupan kita. Aku tidak pernah melihat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, kecuali apa? Mempercepat hasrat Anda. Ini kesaksian siapa? Kesaksian si Aisyah. Ini bukan kesaksian para oten, enggak. Ya. Coba kita kembali ke Al-Ahzab, Pak. Kita lihat Al-Ahzab. Turji'u man tasya minhunna. Nih ya. Sahih Muslim 2658 yang tadi ya. Sini ada kutipan Al-Ahzab 51. Dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah ya. Dari Aisyah dia berkata, saya selalu cemburu seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51. Nah itu, Al-Ahzab 51 itu ya. Oke, kembali Pak ke Al-Quran Al-Ahzab 50 dulu Pak. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Iya, coba kita ke Oke. ayatnya Pak. Al-Quran Kita lihat ayat. Al-Ahzab 50. Kita lihat di sini. 33 ayat 50. Ya, nanti habis 50 ke 51. Ya, 50 dulu. Oke, ini. Ya. Silakan Surat Pak. Al-Ahzab ayat 50. Nah, nih. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu
yang telah kamu berikan mas kawinnya Stop. dan hamba Oke, sahaya. stop. Ya. Di sini Allah mengatakan menghalalkan istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Wajar ya? Wajar ya? Benar. Ya, namanya istri ya halal dong. Wajar ya? Oke. Iya. Lanjut, Pak. Dan hamba sahaya. Stop. Ya, di sini Udah. dibedakan. Hamba sahaya berbeda dengan istri. Beda. Ya. Ada kata dan. Ya, hamba ini tidak dinikahi. Langsung praktek, langsung menjadi halal. Oke, lanjut, Pak. Yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Ya, jadi hamba saya ini didapatkan dari tawanan perang ya. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Ini sepupu ini. Sepupu boleh digauli ini. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Ini sepupu boleh digauli ini ya. Dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ini yang Stop. tadi ya. Oke. Jadi istri-istri itu nggak puas juga. Termasuk hamba sahaya. Cukup? Nggak cukup juga. Anak perempuan dari si Anu. Puas? Enggak puas Sepupunya juga. itu, Ya, enggak puas saudara juga perempuan dia. ibumu. Ditambah lagi perempuan mukmin. Tolong diblok khusus perempuan mukmin, Pak. Tolong diblok perempuan mukmin. Yang apa? Menyerahkan Mengibahkan dirinya kepada Nabi. dirinya kepada Nabi. Ya. Kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan bagimu. Sebagai penghususan bagi Muhammad. Di sini khusus untuk beliau. Mengkawini putri anu. Ayat ini ditabrak sama Muhammad di An-Nisa 23. Tolong bukakan Pak An-Nisa 23. Tadi di sini halal ya, putri bapak kau, putri adik mamak kau, putri dari ini, putri ini halal bagi dia. Ditabrak sama si Muhammad ayat ini di An-Nisa 23. Coba bukakan Pak An-Nisa 23. Tadi halal ya, putri ini halal. Tapi Allah melarang di sini. Ya, An-Nisa 23 ya. Silakan. An-Nisa ayat 23. Ini kan hanya khusus untuk Muhammad ya. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan, sepersusuan ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, yang sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Wah, ini dilanggar juga ini. Dan Oke. diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Berarti ditabrak ya, ditabrak oleh Ditabrak. Muhammad. Di sini Kalau Muhammad diharamkan. boleh, kalau orang Islam nggak boleh. Masih banyak mau kita bahas di sini, tanda-tanda kurung itu kalau dibuang banyak banget di situ diharamkan. Tetapi nanti bukan itu poin aku. Ya, nanti kita bahas di kelanjutannya. Di sini diharamkan di An-Nisa. Tetapi bagi Muhammad ini tidak penting. Kita kembali Pak di Al-Hajjab 50 tadi. Kita lupakan ini, kita kembali di Al-Hajjab 50. Ayat ini, ditabrak. Siapa yang bisa menabrak ayat-ayat Allah? Hanya Muhammad. Ini Al-Hajjab 50. Oke, coba scroll di atas Pak, dikit aja. Oke, ya. Dikatakan di sini, dan demikian pula anak perempuan dari, yang itu Pak, dan demikian pula itu
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari kata dan. Nah itu, ya, di sini boleh digauli khusus untuk siapa? Muhammad. Baginda. An-Nisa 23 ditabrak sama dia. Dilanggar oleh Muhammad. Yes. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kebejatannya. Cukup anak-anak perempuan, saudara-saudaranya, keponakan-keponakan. Tidak, perempuan mukmin. Sorot dulu Pak, perempuan mukmin. Perempuan mukmin di bawah itu. Nah itu. Dan perempuan mukmin. Di sini kalau kamu sekampung sama Nabi, ya, lalu kau hidup di zaman Nabi, kamu wajib ini. Kamu wajib. Oke? Dan perempuan mukmin. Nah, lanjut ayat 51, Pak. Seram juga di sini, Pak. Al-Ahzab 51. Kalau Muhammad boleh ya. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, sebagai penghususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Nah, kalau Muhammad boleh. Kalau orang Islam yang lain tidak boleh. Hanya khusus untuk Muhammad. Oke. Kita baca. VIP untuk Muhammad. Yes, VIP, Pak. VIP. Double, bukan double lagi. Ya, VIP. Oke. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Oke. Ketika Al-Ahzab 50, orang-orang berbondong-bondong ingin menyerahkan diri kepada Muhammad. Muhammad syok. Hah? Udah banyak ini ingin menyerahkan diri kepada aku. Lalu dia membuat aturan. Apa aturannya? Boleh menangguhkan ataupun menggauli siapa yang dikehendaki. Kalau sedikit ada panunya, sebentar dulu kamu, sebentar. Geser dulu ke kiri. Dilihat sedikit agak montok ini, ini boleh. Oke, katakan di sini, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki, ditangguhkan dulu. Yang jelek-jelek pinggir dulu, yang cantik-cantik diembat sama dia. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali, siapakah yang masuk sini? Yang ditangguhkan itu. Ketika dia sudah pakai semua perempuan-perempuan yang montok-montok, tinggal yang sedikit agak korengan, agak panu. Nah, yang ditangguhkan itu kalau digauli kembali, ya, untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, tidak ada itu perempuan cerai, bohong itu terjemahannya. Dari perempuan yang telah kamu tangguhkan, maka tidak ada dosa bagimu. Itu bukan telah kamu cerai. Ya, itu adalah perempuan yang telah kamu tangguhkan. Di kalimat pertama itu. Maka tidak ada dosa bagimu. Ya. Coba Bapak Al-Ahzab 51, coba ke Qur'ano, Pak. Itu tidak ada kata cerai di situ. Bohong itu. Coba Pak Qur'ano Al-Ahzab 51 sebentar, Pak Rabi. Soalnya Qur'ano Al-Ahzab 51, kita akan cek word by word, kata per kata. Jadi istilahnya Bang, perempuan-perempuan yang tadinya tereliminasi ya Bang ya? Ya. Kalau tereliminasi artinya nggak dipakai lagi. Ini bukan tereliminasi, tapi disingkirkan dulu sementara. Iya, Mantap dulu. tereliminasi. Tapi kalau suatu saat dia mau pakai, boleh, ya kan? Ya. Pernah Silakan, saya nonton ilustrasinya, Azalta Bang. Lanjut, Bang. sisihkan. Bahasanya Azalta sisihkan. Mana itu? Azalta, kamu sisihkan. Jadi digauli lagi siapa yang dikehendaki dan siapa ke kiri dikit, siapa kamu ingini dan siapa orang kanan, kamu sisihkan di atas. Nah itu bukan kamu cerai. Ini terjemah suka bodoh-bodoh umat ini. Ya. Azalta. Jadi tadi Azalta. coba Pak dari atas, Pak. Dari atas gak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan. Dari atas. Aduh, kepencetnya. Oh, pakai ini aja nih.
Coba Bapak baca dari atas. Tam. Coba. Qur'ano. 1. Nih. Oke. Nah. Al-Ahzab ayat 51 ya. Oke, nih. Bawa dia. Turji. Nah, ini turji. Engkau boleh menangguhkan man tasya'u. Oke, siapa Kamu kamu kehendaki min huna. Ini sama yang di hadis tadi ya. Sama Ya. dengan yang di hadis ya. Sama dari dengan diantara yang di hadis tadi. orang-orang. Turji man Engkau boleh menangguhkan tasya'u. siapa yang kamu minhuna. kehendaki Dari antara mereka, kamu beri perlindungan kamu boleh menggauli. Ya, ilaika, bukan kepadamu. menggauli kepada siapa? Man siapa? Kepada siapa? Tasya'u yang dikehendaki. Yang dikehendaki. Wa mani dan Dan siapa? siapa Ibtahtaita kamu ingin. ingini. Min man dan siapa orang? Azalta Kamu kamu sisihkan. sisihkan. Lanjut. Azalta. Jadi Lanjut. bukan ceraikan tapi disisihkan. Azalta kamu sisihkan. Lanjut. Fala maka tidak Maka junaha berdosa atasmu. tidak berdosa Junaha atasmu. alaika. Maka tidak Tidaklah berdosa berdosa atasmu. atasmu. Junaha alaika. Dalika. Seperti itulah. Adna lebih dekat. An bahwa takara menyejukkan. Takara menyejukkan. Ayyunuhunna mata mereka. Wala dan tidak. Yahzana mereka tidak merasa sedih. Wayardaina Dan mereka rela. Bima dengan apa-apa. Ataitahuna kamu telah berikan kepada mereka. Kulluhuna semuanya. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui apa pada hati kamu dan adalah Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Ya, jadi sisihkan, bukan diceraikan. Ya, oke, kita kembali Pak ke Al-Ahzab 51 tadi. Menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah. Nah, di situ kata cerai lagi, bukan dicerai, tapi disisihkan. Ya, yang telah kamu sisihkan. Jadi terjemahan mereka suka nutup-nutupi. Oke. Ya. Ketika banyak orang antri di Al-Ahzab 50, orang mukmin yang menyerahkan dirinya. Bayangin. Banyak sekali yang antri. Lalu turunlah ayat, ya, bisa mensortir siapa yang ingin dia sortir. Dan kalau digauli kembali, tidak ada dosanya bagi dia untuk menggauli siapa yang dia sortir. Mengerti teman-teman? Mengerti teman-teman? Typing dulu, mengerti, tidak. Bang, mantap. Typing dulu di bawah dulu. Mengerti enggak? Ini 500 penonton ini harus paham. Ini jangan semua tidur ini. Ngerti? Tapi kalau aku jadi perempuan yang tersisihkan itu, Bang, suatu saat si dia minta lagi, ku suruh dia cium telapak kaki. Oke. Habis itu aku pergi. Kita lanjut ya. Coba kita baca Al-Ahzab 52, Pak. Setelah dia pakai semua, perhatiin Al-Ahzab 52. Oke. Coba kita baca ayat itu. Langsung ke ayat aja. Ya. Kita baca di sini. Dikatakan di sini adalah tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu
Jadi di sini tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Dan tidak boleh mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan tanda kurung hamba sahaya yang kamu miliki, dan Allah Maha mengawasi. Kembali ke ayat pertama Pak, di kalimat pertama tadi, bayangin sesudah dipakai dia tadi puas-puas. Al-Hajj 50 adalah banyak yang dia boleh pakai, Al-Hajj 51 banyak yang antri. Di sini ada ayat yang mengatakan tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Ini adalah kemunafikan. Setelah satu RT kau pakai perempuan-perempuan, contoh kamu ada satu RT nih, di RT itu semua cewek-cewek sudah kau pakai, oke? Lalu turun suatu perintah, kamu jangan kawini ya perempuan-perempuan yang sudah kamu pakai. Gimana mau ngawini? Rasa sudah dikecap. Ini kemunafikan. Setelah kamu cap rasanya, ngapain pula dikawini lagi? Paham maksudnya? Gini, kamu sudah pakai seluruh perempuan satu RT-mu, lalu kau turunkan perintah, aku tidak akan mengkawini kalian. Sakit jiwa nggak itu? Orang sudah dicap kok, orang sudah dirasain kok, ngapain pula dikawini sama dia? Ini ayat munafik. Oke? Lanjut ayat 53 Pak. Oke, ayat 53 ya. Ya, satu RT sudah dikencani, lalu perintah turun, aku tidak bisa mengkawini kalian lagi. Orang sudah dicap kok. Oke, kita lanjutkan ayat 53. Perhatiin di sini. Ya, Nah, silakan Pak Rabi. itu ya. Al-Ahzab 53 kelihatan ya. Al-Ahzab ayat 53. Kelihatan ya di layar ya. Nah, nih. Bawah. Oke. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu. Lanjut, jangan masuk ya ke rumah Muhammad kecuali bila kamu makan ya, dan tidak menunggu-nunggu waktu masak ya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Stop sebentar. Jadi kalau masuk ke rumah si Muhammad, di saat di Al-Ahzab 53 ini ya, ketika kau masuk ke rumah Muhammad, gak boleh masuk memperpanjang pembicaraan. Makan langsung pulang, makan langsung pulang, makan langsung pulang. Ada apa? Kenapa di ayat ini gak boleh memperpanjang percakapan kita? Habis makan kan enaknya ngobrol, ngopi, ngerokok kan gitu. Ini gak boleh. Ya, gak boleh ngobrol-ngobrol, gak boleh, langsung pulang. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Coba Pak. Nah, sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Mengganggu apa? Oke. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Jadi Muhammad di sini malu untuk mengusir tamu. Bagaimana caranya dia mengusir tamu? Turunlah ayat. Apa ayatnya? Allah tidak malu untuk mengusir kamu. Ya, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Itu salah terjemahannya. Bukan menerangkan yang benar. Muhammad malu mengusir kamu, ya, untuk menyuruhmu kamu keluar, itu kan mengusir. Karena kan lama-lama ngobrol. Muhammad malu mengusir, tetapi Allah tidak malu mengusir gitu.
Nggak usah dikasih itu ya para Islam ya, terjemahannya jangan gitu dong. Dan Allah tidak malu mengusir ya apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri Nabi ya, maka mintalah dari belakang tabir. Contohnya begini, Muhammad ya, kata si Aisyah, helmku tertinggal di dalam. Nah itu istri Nabi nggak boleh silakan masuk, nggak boleh masuk. Dia memberi lewat tirai, ini helm kau. Etis nggak kita masuk ke rumah Nabi, nggak disuruh masuk ke rumah? Kita harus meminta dari belakang tabir. Itu loh. Kalau kita masuk ke rumah Ustadz, Pak Ustadz, yo, helm aku, oh silakan masuk dulu Pak. Kita begitu sopan santun. Ini tidak ada sopan santun. Kau ada barangmu tertinggal. Nabi, oh ada apa? Terluar. Handphoneku tinggal di dalam. Contohnya tahun 2024. Nah langsung kasih nih lewat tabir, lewat pintu. Gak disuruh masuk nih. Ya, dikatakan di sini maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kok jadi suci? Ya, dan tidak boleh kamu menyakiti hati. Lanjut Pak. Dan tidak boleh bagimu menyakiti hati Rasulullah. Jadi kalau kau masuk ke rumah Muhammad lalu kau cerita-cerita, itu menyakiti hatinya. Dan tidak mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia apa? Sesudah ia mana sekarang? Wafat. Wafat. Ya, jadi istri Muhammad itu nggak boleh digauli, menjanda selama-lamanya. Jadi Aisyah itu nggak boleh kawin dengan laki-laki lain. Sejak usia 18 tahun Aisyah menjanda sampai mati. Oke, bukan topik aku. Topikku adalah di sini ya, ketika masuk ke rumah Muhammad nggak boleh makan lama-lama. Lalu dia ingin memakai si Zainab. Ini fokusnya masih si Zainab dan para perempuan-perempuan yang telah mengibahkan diri. Kamu tahu kan di ayat Al-Ahzab 50, 51, 52, 53, ini ayat yang masih satu kesatuan cerita. Kembali ketika di Al-Ahzab 50, semua bisa dipakai dia, orang mukmin. Di ayat 51, orang berbondong-bondong untuk menggauli dirinya kepada Muhammad. Ya, makanya Muhammad bisa menyisihkan siapa yang dia sisihkan. Di ayat 52, kamu tidak boleh menggauli sesudah itu, mengawini sesudah itu. Ya wajar. Orang sudah dicap kok enaknya, ngapain dikawini lagi? Di ayat 53, ketika banyak orang berbondong-bondong, ketika ingin menyerahkan diri kepada Nabi, masih aja orang-orang rame-rame di rumahnya makan-makan. Dia maksudnya ingin mengusir, tetapi dia tidak bisa mengusir, takutnya orang-orang marah. Maka bagaimana trik Muhammad untuk mengusir tamu? Dia turunkan ayat Al-Ahzab 53. Supaya apa? Supaya dia kembali enak-enak. Ya, jadi kalau kamu bertamu di rumah Muhammad, itu menyakiti hatinya. Ini khusus di ayat Al-Ahzab 53. Jadi siapa Allah? Siapa Muhammad? Apakah Allah itu Muhammad? Muhammad itu Allah? Kenapa bagian seperti ini, ayat ini cepat turun? Kenapa ayat sunat tidak ada di Al-Quran? Mana lebih fatal? Mengingat tentang sunat atau mengingat tentang burung Muhammad? Kalau kita tanya ke Muslim, adakah ayat sunat di Al-Quran? Mereka nggak bisa jawab karena tidak ada ayat sunat di Al-Quran. Dongeng tipu-tipu melulu kau nih, nggak sadar CP kau. Benjamin, adakah ayat sunat di Al-Quran? CP udahlah, kau tuh kan umat terjemahan botol ya. Oke. Oh, ini si Bendot ini. Iya, si Bendot tukang rukat. Bendot itu, Oke. Benjamin. Jadi ayat mengenai sunat tidak ada di Al-Quran.
Tetapi ayat untuk mengibahkan diri, mensortir wanita-wanita ingin digauli, mengusir tamu ketika dia ingin memakai wanita itu, mengkawini dia dengan si Zainab, turun ayat. Mana lebih penting untuk umat? Itu kenapa kambingnya dihilangin? Aduh. Sebentar. Ya. Itu si Bendi itu, Bendi. Iya. Mana lebih penting untuk umat kira-kira? Mengingat sunat atau memperhalus kengajengan Nabi? Mana yang penting? Pastilah Allah lebih fokus untuk umat. Contoh ayat sunat lah contohnya. Haruslah sunat sebagai itu. Allah. Iya, haruslah kalau dia benar-benar Allah, dia harus tidak lupa mengenai sunat. Satupun di Al-Quran tidak ada kata sunat. Tahara. Nggak ada kata potonglah, kitan segala macam. Nggak ada. Sunat tidak dikenal di Islam, di Al-Quran. Ya. Tetapi mengenai perkawinan Muhammad dengan Zainab, Allah tidak lupa. Ya, sudah terbukti. Kalaulah yang paling sakral Allah lupa, tetapi bagian yang tidak sakral Allah ingat, ini suatu bukti Allah itu adalah Muhammad. Paham maksud aku? Paham maksud aku? Apakah sunat penting? Penting bagi Islam. Penting bagi Islam. Adakah ada ayatnya? Tidak ada. Apakah Allah lupa? Allahu alam. Apakah penting menggauli budak? Enggak penting. Apakah ada ayatnya? Ada. Apakah itu menyelamatkan? Oh, tentu tidak. Apakah Allah lupa? Tidak lupa. Kenapa bagian-bagian mengenai sakral di agama mereka tidak ada ayat? Tetapi bagaimana tentang burung-burungnya? Kenapa cepat banget turun ayat? Sudah paham siapa Allah? Siapa Muhammad? Sudah paham? Suka kali aku dengarnya, Bang. Dengar Iya. burungnya. Sebenarnya Kak Winef, CP waktu kayak gini dia. Udah gitu sebenarnya geram deh, gigit kayak mana caranya menggigit giginya sendiri ya kayak gitu coba. Tuh, Ya. tuh. Kayak lain. Iya, ini aku udah di dalam rumah. Kalau aku bikin gaya Zuma, bisa bangun nanti anakku. Gak bisa ketawa lagi dia. Gak bisa ketawa lagi dia. Udah tidur, makanya aku bisik-bisik udah tidur semua. Nah, Lanjut ya. Oke, sebentar Pak Rabi, ada mau sampaikan Oke, sedikit. silakan. Ya, oke. Begini teman-teman, aku tahu bahwasanya Tuhan itu pastilah tidak lupa mengenai apa pesan isi hatinya. Isi hati Tuhan itu nggak bisa dia lupakan. Namanya kayak Tuhan. Ya, buat teman-teman Muslim, Tuhan yang benar tidak akan melupakan hal yang dia sukai. Kalaulah Muhammad ataupun Islam mengatakan, oh sunat itu wajib, sunat itu kalau tidak sunat kafir. Tapi kenapa tidak ada ayatnya? Bukankah itu jauh lebih penting daripada turunnya At-Tarim? Bukankah ayat sunat jauh lebih penting dibanding ayat Al-Hazab? Bukankah ayat sunat jauh lebih penting turun dibanding mengkawini Muhammad kepada si Zainab? Kenapa bagian-bagian burung begini cepat banget Allahnya respons sehingga si Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rabbmu kecuali mempercepat hasrat Anda. Mana ayat sunat? Coba teman-teman Muslim, adakah ayat sunat di Al-Quran? Adakah ayat-ayat sunat di Al-Quran? Kalau ada, silakan naik, mungkin permintaan.
Kalau ada, aku siap masuk Islam. Silakan naik. Silakan naik ke atas komal saya. Di mana ayat sunat? Biar kita bukakan. Karena bagiku kan, Islam kan lebih mengutamakan sunat. Oke. Aduh, Amirul, adakah ayat sunat di Al-Quran? Ayat sunat. Mau dong Mbak Salus. Turun. Nggak mampu berdiskusi nih. Itu mau Sudah capek mengurungkan. narik-narik orang itu bang. Taulah kambing Gini, liar, gini. ditarik-tarik setengah mati. Ya, begini, dibuang begini. juga. Mereka itu nggak bisa diskusi, Ibu Wina. Iya bang, pas itu bang, pas itu bang. King Pokoknya Amirul kalau itu nggak mau- naik untuk Iya. merungkati. Ya betul. Kalau nggak jinak dia di rumbang, buang aja. Pas itu bang. Mampu loh King Marul. Kita di sini tidak ada menghina-hina, nggak ada. Kita minta ayat sunat kok. Kalau tidak ada ayat sunat, ngapain sunat Islam? Mana lebih penting? Menurunkan Betul, Bang, ayat betul. sunat atau mengacengkan burung Nabi? Hai? Hai? Mana lebih penting untuk umat? Nah, itu loh. Oke, kita naikin lagi siapa ini. Langsung jawab saya. Apakah ada ayat sunat di Al-Quran? Buka Al-Qurannya. Oke, silakan naik King Amirul. Apakah ada ayat sunat di Al-Quran? Jawab. Apa bro? Turun. Nggak bisa dia. Pengecut kau kan King Marul. Bikin Kita malu minta aku kau. ayat. Langsung kasih ayatnya. Gak usah. Kau mau mengurungkatin rumahku? Nggak bisa. Oke, silakan Robi. Ada yang mau sampaikan? Silakan Robi. Bentar, saya mau kencing dulu. Lanjut. Nanti kalau sudah ready bilang ya. Oke. Ya, kita nggak ada di sini apa namanya? Oh itu si CP itu memintir Al-Quran. Nggak ada. Bukankah dikatakan di hadismu bahwasanya ketika si Aisyah melihat Khawlah binti Hakim mengibahkan dirinya kepada Muhammad, apa kata si Aisyah? Nggak tahu malu perempuan itu? Ya kan? Min turji umantasa min hunna. Ya. Aku tidak pernah melihat Rob kecuali mempercepat hasratmu. Oke, kamu naik, sebutkan ayat sunat di Al-Quran. Langsung aja, silakan King Amirul. Ayat berapa sunat? Ternyata Ayat berapa kau sunat? nggak paham ilmu-ilmu orang. Sudah tahu kualitas Islam? Gak ada ayat sunat di Al-Quran. Naik hanya untuk merungkatin. Kamu nggak tahu kau tentang Islam atau Al-Fatih. Ada Al-Fatih di atas? Al-Fatih? Oh, ini agak sopan ini bang, agak sopan nih. Mana dia? Itu bang itu. Oke, Al-Fatih, halo. Ya, Apakah ada ayat sunat di Al-Quran? adalah. Masa Oke, nggak ada? silakan. QS berapa? Saya tampilkan aja ya. Oke, boleh. Kau kasih kamu layar besar. Nah, ini baru mantap. Bang, kalau dia memang enak bang. Aduh. Silakan. Sebentar ya. Sunatlah dirimu. Di mana ayatnya? Silakan. Berkhitan. Aku melihat Al-Fatih ini apa ya? Suatu bagus ya. Mau diskusi sama CP. Si Juma mana Juma? Saya kalau bukan Abang Cipi memang malas saya, nggak ada lawan. Semuanya takut sama saya. Oke. Wih, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kelihatan permuka kau apa nggak apa-apa. Kristen itu damai. Positif bang, wajahnya positif bang. Aku lihat positif. aman. Tidak akan di screenshot ya. Nggak apa-apa ya, Kristen itu baik kok. Sekarang kita baca ayat ini. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, oke,
ikutlah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Bapak ingat gak Fatih pertanyaan aku? Ya. Pertanyaanku Perintah apa? sunat. Apa pertanyaan aku? Dengan sunat kan? Iya. Ibrahim Mana kan ayat sunat? Ibrahim itu sunat Bang Cepi. Bapak ingat gak pertanyaan aku? Mengikuti agama Ibrahim. Iya, Al-Fatih, fokus. Bapak ingatkah pertanyaan aku? Pertanyaanku adalah, di mana Allah memerintahkan kepada Muhammad, sunatlah burungmu Muhammad. Di mana? Tidak seperti itu Bang Cepi. Nah, oke. Yang ku minta adalah ayat sunat. Bukan ku bilang apakah ada ayat ikut agama Ibrahim. Bukan itu pertanyaan aku. Yang ku tanya adalah perintah menyunatkan diri. Adakah? Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ikutlah agama Ibrahim. Apa yang dilakukan Ibrahim? Muhammad membawakan. Pak, aku ini Ibrahim sunat. lulusan berbahasa Indonesia dengan baik yang benar, Pak. Ya, Jadi, aku tidak wajib suka tidak diskusi bisa itu. Ikutlah agama ini, ikutlah agama ini. Permintaanku, adakah perintah sunat? Bukan ku bilang apakah ada ayat ikutlah agama Ibrahim. Bukan itu pertanyaanku. Kalau pertanyaanku, adakah ayat Al-Quran ikutlah agama Ibrahim? Tentu ini jawabannya, ikutlah agama Ibrahim. Yang kutanya adalah sunatlah dirimu. Adakah ayatnya seperti itu? Okey, begini Bang Bro CP. Jika Bang Bro CP tidak mempercayai Muhammad itu mengikuti agama Ibrahim, sedangkan Ibrahim itu sunat, terserah, enggak apa-apa. Aku tanya, adakah ayat dari Allah turun dari Allah ke Jibril, Jibril ke Muhammad? Hai Muhammad, bilang sama umat kau untuk sunat. Adakah ayat seperti itu? Ini sama aja itu. Aku tidak tanya, Pak, ikutlah agama Ibrahim atau tidak. Fokus sama saya, jangan takut. Katakan tidak ada kalau tidak ada. Katakan ada kalau ada. Adakah ayat sunat di Al-Quran? Memang kalau Islam itu, untuk mengalahkan Islam itu memang susah Bang. Aku nggak bilang mau ku kalahkan kau atau tidak. Langsung aja jawab saya. Apakah ada perintah sunat? Bisa dikalahkan. Apakah ada perintah sunat? Itu sama aja. Di mana kata sunat di situ? Ibrahim menyembah Allah. Astaga, ini susah ya sama kalian Al-Fatih diskusi ya. Memang susah Bang, untuk melawan saya memang susah. Sekarang aku tanya kamu, apakah Muhammad sunat? Sunat. Di mana dalilnya Muhammad sunat? Ada di hadisnya. Oh, silakan bukakan hadisnya. Kalau ada hadisnya, aku masuk Islam. Silakan. Aku tunggu. Kamu jangan ngomong, nggak boleh ngomong apa-apa. Buktikan sama saya ada hadisnya Muhammad disunat. Silakan. Susah diskusi, ujung-ujungnya kabur. Ya. Kita lihat. Apakah Saya bukan ada? kabur Bang, saya cuma satu HP. Sabar, saya Oke, cari. nggak apa-apa. Aku tunggu. Jangan cepat kali berprasangka buruk. Saya tidak akan kabur, saya diturunkan. Oke, silakan. Di mana dalilnya Muhammad sunat? Tapi aku Telepon kalah ya. Habibmu. Ini aku kalah ya. Hah? Tentang ini Apa? aku kalah ya. Apa? Kalah apa? Kenapa? Apa sih? Nggak ngerti aku. Ya. Call your habaib, call your sheikh, Tentang ini. call your tentang scholar ini, now. Tentang Oke. apa? Dalam Al-Quran mengatakan tentang sunat, kalah ya. Ah, mana sunatnya? Apa sih ini orang ini? Kau belum tunjukkan dalil, kau bilang kalah pula. Gimana? Aku tanya. Kalah, kau tak bisa tunjukkan dalil. Sebentar, Ibu Pinef, ya. Bukan, Mana tidak ada perintah dalil. untuk sunat? Kau bilang aku kalah.
akal kalian yang tidak mampu memahami dalil ini yang sudah aku tunjukkan. Hah? Ikutlah agama Ibrahim. Ibrahim agamanya apa? Sunat. Ibrahim sunat. Agama Ibrahim agama sunat. Enggak, Pak, Apa? saya mau tanya sama Bapak. Dari mana Ibrahim Bapak itu tahu bersunat. Ibrahim itu bersunat? Mana ayatnya? Mana Sabar, Bu, ayatnya, sabar. Pak? Satu-satu. Sabar. Ini mana ayatnya? Ibrahim itu bersunat mana? Apakah perintahnya Tuhan kepada Ibrahim cuma satu, sunat gitu? Bukan. Mana ayatnya Ibrahim sunat di Quran Sabar, coba? Bu, sabar. Sunat di Quran coba. Jangan marah-marah, cepat tua. Enggak. Ibrahim Mana sunat di Quran. siapa? Ini orang aneh deh. Cepet tua. Yesus sunat enggak? Ya, Ya elah. kamu buka di Lukas 2. Yesus sunat enggak? Ya sunat lah. Ayo cepat sekarang di mana Kenapa ayatnya? CP sunat? Di mana ayatnya bahwasanya Muhammad sunat? Ayo. Ada bang, tapi jawab dulu. Kenapa CP enggak sunat? Sedangkan Haruskah aku on cam? Masa Bang Sipi harus sepil Al-Fatih gilo hang. Sakit Masa jiwa. nih. sepilnya? Sepil sunatmu. udah ongkir enggak? Lampaknya enggak? Botak enggak burungnya? Jawab Kamu saya. jawab aja, nggak usah kemana-mana. Ayo, Ya? di mana ayat dalilnya Muhammad sunat? Ayo. Cari dulu, cari. Oke. Suami saya aja dari lahir Kristen sunat kok. Tapi bukan karena perintah Tuhan kami. Ya. Jadi kita minta dalil di mana Muhammad ya sunat. Kalau ada CP malam ini as'adna inna tot. Kan enak diskusi sama CP kan? Nggak ada teriak-teriak, nggak ada marah-marah, hina-hina, ujian nggak ada. As'adna inna tot. Semetal sutot. Kita lihat apakah ada Muhammad sunat tot. Mohon bersabar tot. Jangan panas-panas. Ini bukan ujian tot. Mohon bersabar. Bang, Ini belakangnya itu tak bagus, Bang. Ini ujian. Mohon bersabar. Ini ujian dari Allah. Mohon bersabar. Ini ujian dari Allah. Bersabar. Ada musiknya Pak Ramah Setia. Mohon bersabar. Okey, Man CP. Mhm. Saya ikuti Man CP ya. Mana dalilnya Muhammad sunat? Silakan. Saya ikuti Man CP boleh ya? Yup. Okey. Musik Pak Ramah Setia. Mohon bersabar. Ini dari Allah. Mohon bersabar. Ini dari Allah. Mohon bersabar. Mana? Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan Oke. emosi. Siapa? Memang mengecewakan. Oke. Bapak Robi, monitor gak Pak Robi? Robi, monitor gak? Pak penggugat, monitor gak? Pak penggugat? Masih monitor. Oke. Di sini dia membawa adalah ijma ulama, bukan hadis. Ya, di sini ulama mereka berbeda pendapat. Kalau Muhammad disunat dalam perut, berarti Muhammad cacat. Ya,
Jadi dia membawa sama saya ijma ulama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW termasuk bagian keramahku dari Allah. Aku dilahirkan dalam keadaan telah dikitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Di sini lahir Muhammad sudah sunat. Keterangan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam As-Saghir dan Al-Awsat. Dalamnya ada Sufyan ibnu Fajari, sedangkan dia perawi yang tertuduh dusta. Oke, si pendusta dibawa dalilnya dalam Komal CP. Ya, dibikin juga hadis-hadis yang semakna. Semuanya lemah. Imam Az-Zabari, tolong Pak Penggugat ikutkan dulu. Tolong cari yang dicari sama si Al-Fatih ini. Coba Pak Penggugat. Biar dijawab. Sebentar. Coba Pak Penggugat ketik di Google dalil Muhammad sunat, akan muncul ini. Ya, di sini nanti Pak Penggugat sorot dulu bahwasanya ulama mereka berbeda pendapat. Kalaulah ini kan hadis lemah ya. Baca di atas itu hadis-hadis yang berkaitan masalah ini memang banyak masalah ya. Tetapi semuanya lemah. Di antaranya hadis dari Anas bin Malik dikatakan Muhammad sunat di dalam perut. Keterangan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam As-Saghir dan Al-Awsat. Di dalamnya ada Sufyan ibnu Fajari, sedangkan dia perawi yang tertuduh dusta. Sudah Pak Al-Fatih, apakah kau mau menambil dalil ke saya di mana dalil ini adalah tertuduh dusta? Saya tidak berbohong. Hah? Saya mau jawab, boleh? Boleh saya jawab? Silakan. Dalilnya banyak. Ada yang mengatakan disunat di dalam kandungan. Ada mengatakan sesudah lahir disunat oleh Jibril. Oke, di mana dalilnya sesudah lahir oleh Jibril? Tunggu dulu. Perbedaan pendapat itu bukan masalah Muhammad sunat atau tidak, tapi di mana di saat Muhammad itu disunat. Nah, itu. Apa sih? Namun Muhammad itu tetap disunat. Apa? Muhammad sunat? Ya. Muhammad sunat? Justru Ini Pak, perawi ini adalah dusta. Kamu nggak baca itu dusta? Justru perbedaan pendapat itu menunjukkan bahwa itu adalah kebohongan dan dusta. Ya, ini perawi yang mengatakan Muhammad sebenarnya disunat. tidak pernah disunat. Pakai otakmu, ini 2024 Pak, kami ini bukan orang bodoh. Ya, kalau orang bodoh itu nggak mungkin. Ya, kami bisa mengekspos agamamu. Ya. Di sini dikatakan perawi yang tertuduh dusta. Kau mau ambil perawi tertuduh dusta untuk diskusi sama CP? Lalu kamu tadi mengatakan, oh dia sunat di luar rahim oleh Jibril. Di mana dalilnya? Tunjukin dulu. Oke. Tunggu Ya, oke. Sabar ya, Oke. Siti. Bro. Siap. Sabar. Tolong tunjukin dalilnya. Muhammad disunat di luar perut. Ini dalam perut. Perawinya dusta. Semuanya lemah. Perawi pendusta dibawa ke Komal CP. Siap-siap. Hadis doif mau bawa nanti. Harus apple to apple dong. Kalau ayat surat Muhammad dalam perut dipakailah hadis-hadis yang lemah. Nanti kalau makan babi, itu kan hadis doif makan babi. Oh itu kan doif, itu doif. Siap-siap nanti hadis-hadis doif ku bawain. Nah itu loh, ya mengawini mayat. Itu kalau diskusi sama saya itu yang bagus-bagus lah. Hadis sohi bawa ke saya. Mau ku tunjukin Muhammad menggauli mayat? Bang Cepek. Yup. Bang Cepek, lu tahu nggak? Ternyata ada yang lucu-lucu loh di situ. Soal ini doang. Ternyata ada 15 nabi yang disunat dalam keadaan belum lahir. Iya. 15 disunat, belum lahir udah disunat. Iya.
Lihat, jelasin. Nih gue ngambil dari ini ya, dari situs resmi, lihat ya. Bisa on cam, Pak. Nah, ini dia. Nih kita lihat nih. Dari NU Online ya. Nah, ini berbeda dengan Nabi Ibrahim yang dikhitan pada usia yang sudah cukup tua. Nabi Muhammad lahir sudah khitan atas kekuasaan Allah, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid nih, karya Syekh Ja'far Al-Husain. Tahu hidupnya kapan nih orang bisa tahu si Muhammad disunat ya? Namun dalam kitab ini juga ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi dikhitan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Nah, mana yang benar nih? Nah, aduh, nih di sini nih. Nabi dilahirkan dalam keadaan bersih dan sudah bersunat dengan kekuasaan Tuhan. Harum berminyak dan bercelak kedua matanya. Dengan celak hasil perhatian Tuhan. Pakai celak. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau dikhitan oleh kakeknya setelah berumur genap 7 hari. Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barjansi dari Maulid Al-Barjasi ya nih. Nah, ini yang lucu lagi nih ya. Meskipun ada perbedaan di antara para ulama tentang kapan Nabi disunat, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa beliau disunat sejak kelahirannya. Nah ini. Nah salah satunya adalah yang tadi ya, yang dari Anas bin Malik. Ini. Termasuk bagian dari kemuliaan Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Loh, kok yang ulamanya tahu dia disunat kalau nggak ada yang lihat, ya kan? HR At-Tabarani. Nah, namun Rasulullah sebenarnya bukan satu-satunya nabi yang dilahirkan sudah hitam. Ada 14 nabi lain yang sudah hitam sejak lahir. ada 14 nabi lain yang sudah disunat sejak lahir nih ya. Nih. Ada 15 orang nabi dari kalangan para nabi yang dilahirkan dalam keadaan terhitan. Nabi Adam. Ini siapa yang hitan dia nih? Nabi Adam. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Suhaib, Nabi Yusuf. Nah tuh 15 lahir tersunat. Mereka ini benar-benar agamanya ngawur ya. Dan penuh, enggak, saya herannya tuh penuh kebohongan, betul nggak sih teman-teman? Iya. Kalau kita tahu bahwa semua sebelum Abraham tuh nggak ada yang sunat, betul nggak? Iya. Terus enggak nih? Kita aku itu secara jujur. Enggak, maksudnya gini loh. Bukan maksudnya gini loh. Keluar. Ih, nih lihat nih. Dalilnya nih. Ditulisnya kapan? 1996. 1996. Enggak, teman-teman, yang aku herankan begini loh. Katanya Islam ini agama benar, betul nggak? Betul nggak? Ya, tapi kenapa penuh dengan kebohongan itu ya aku nggak mengerti, mudah nggak sih? Yang lebih nggak ngerti mereka percaya, Bu. Loh, kemana dia? Fatih. Lari. Hai, Fatih. Jangan bikin malu aku, kau Fatih. Oh, si Fatih ini. Woi, Nabi Adam disunat, cuy. Nabi Adam disunat. Yang mengisahkan tahun 1996. Aduh, sakit jiwa. Coba. Di hadis ini, bagaimana kita mengetahui Muhammad itu disunat? Sedangkan Aisyah saja, istri Muhammad, tidak pernah melihat kemaluan Muhammad. Nah, coba baca tuh hadisnya tuh. Dalam hadis Musnad Ahmad 23208, hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat kemaluan Nabi SAW sama sekali. Atau saya tidak pernah melihat kemaluan Nabi SAW sama sekali. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa Muhammad itu terlahir dalam keadaan disunat? Sementara istrinya saja tidak pernah melihat kemaluannya si Muhammad. Gimana caranya memastikan Muhammad itu disunat?
Aisyah aja nggak pernah ngelihat burungnya Muhammad. Gimana itu? Aduh, hati-hati aja. Dalil yang dibawa adalah dalil tahun 1996. Tulisan buku. Tuh, Aisyah saja istrinya Muhammad tidak pernah melihat burungnya Muhammad sama sekali. Bagaimana cara kita tahu Muhammad itu disunat? Aisyah aja nggak pernah ngelihat. Siapa yang pernah ngelihat itu burungnya Muhammad? Istrinya saja nggak pernah ngelihat itu. Gimana cara kita memastikan bahwa Muhammad itu terlahir dalam keadaan disunat? Sedangkan Aisyah, istri kesayangan Muhammad saja tidak pernah melihat kemaluan Muhammad. Bagaimana kita tahu bahwa dia disunat? Siapa lagi yang melihatnya?